Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya menjadi salah satu narasumber dalam sebuah diskusi di gedung DPR RI yang memang diselenggarakan oleh DPR RI bekerja sama dengan teman-teman media yang ngepost di sini ya. Nah, seperti apa nih ini seksi jawabnya ya, kita ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Ya, pengaruh dari medsos gitu kan, karena emang di era digital sekarang emang medsos ini tidak bisa terhindarkan gitu kan adanya, jadi ya harus dihadapi gitu. Tapi pertanyaannya untuk kurikulum sendiri, kira-kira perlu nggak sih diseragamkan semuanya ada pendidikan karakter gitu khusus masukkan dalam kurikulum itu aja? Makasih. Ya, baik. Assalamualaikum, saya Boy dari mantau.com. Itu tadi Ibu Ledia mengatakan bahwa sekarang memang ada perubahan di mana anak-anak bermain medsos dan juga kadang mempengaruhi mental dari anak itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sikap orang tua untuk melakukan pendidikan terhadap anak, karena seperti yang saya alami gitu, ketika di masa lalu kan kita agak dididik agak sedikit keras gitu sama orang tua, jadi membentuk mental kita biar lebih tangguh. Tapi sekarang anak-anak sekarang kayaknya kalau untuk dikerasin sedikit kayaknya sudah kayak mental breakdown karena melihat informasi-informasi yang dia tonton, yang dia lihat di sosial media. Lalu sebagai orang tua sebaiknya kita seperti apa dalam mendidik anak? Itu aja, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya orangnya optimis dengan media sosial ini. Saya merasakan benar di anak saya itu manfaatnya besar sekali. Apa mungkin karena saya punya waktu ya, atau mungkin saya ada tegas terhadap anak saya, atau pembatasan luar biasa. Untuk tampilan seni misalnya, baca puisi dan sebagainya, itu sangat luar biasa, membantu sekali. Dan kemudian untuk bahasa Inggris, mereka juga sangat maju dengan media sosial ini. Hanya saja barangkali yang belum diperhatikan, bagaimana mungkin nggak misalnya media-media sosial atau platform-platform itu di sekolah itu dijadikan bagian dari pelajaran atau semacam lomba-lomba, sehingga kita jangan takut dengan media sosial. Justru media sosial kita manfaatkan maksimal mungkin sehingga menjadi produktif dalam hal meningkatkan prestasi anak dalam menambah kepercayaan diri, kemampuan public speaking, kemampuan dia memperkenalkan diri, kemampuan dia membangun jejaring. Saya selalu melihat optimistis dengan media sosial ini. Jadi hanya saja mungkin perlu ada pengayaan kepada orang tua dan guru, bagaimana meyakinkan kita semua bahwa media sosial ini bagus, media sosial ini bermanfaat, karena kita nggak akan bisa menghindari kecuali pemerintah mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh China. Kalau China kita pakai Google aja, Google-nya bisa Cina, kita nggak bisa masuk ke dalam itu, dan mereka membatasi. Nah, untuk ini Indonesia belum mampu saya lihat untuk itu. Jadi bagaimana mungkin? Terakhir mungkin ke Pak Ibu Ledia, kira-kira idealnya usia berapa kita membatasi usia ini? Secara psikologis berapa gitu? Kalau kan kita dengar Australia itu 16, untuk Indonesia itu kira-kira berapa? Kalau memang mau diatur, itu aja, makasih. Ya, itu tadi dari ada pertanyaan dari 3 penanya ya Bu ya, Pak, Bapak, Ibu, terkait dengan yang pertama pengaruh medsos di era sekarang tidak bisa dihindarkan. Perlukah kurikulum khusus untuk pembangunan karakter atau pendidikan mengenai
medsos ini. Kemudian yang kedua, sikap orang tua harusnya seperti apa dalam menyikapi anak yang mungkin kerap kali bermain medsos. Kemudian yang ketiga dari Pak John, manfaat medsos kan ada sisi positifnya manfaat medsos, tapi bagaimana medsos ini bisa kita yang menyupiri, bukan medsos yang menyupiri kita gitu. Kemudian berapa sih ideal umur ideal anak-anak untuk menggunakan medsos? Dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu, mungkin Bu Ledia, boleh Bu? Baik, terima kasih Mas Bagas. Dari Bang Gifari tadi, kalau soal kurikulum tentang pendidikan, udah agak jam segini loadingnya adalah gawat. Jam kritis benar. Tadi buat pendidikan karakter itu pada dasarnya harusnya memang ada kurikulumnya, dan kita tahu karena itu kan salah satu tujuan pendidikan nasional, menjadikan anak-anak kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga punya bisa nanti sampai akhirnya kemudian dia jadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kan proses yang panjang, berarti memang harus ada kurikulum. Tapi yang namanya pendidikan karakter nggak bisa cuma kognitif, dia harus afeksinya terlibat, dan juga ada pelibatan pada keseharian implementatifnya. Nah, problem berikutnya adalah ketika kita bicara soal pendidikan karakter, satu, harus ada keteladanan dari orang dewasa, baik itu orang tua, tendik maupun pendidiknya. Kedua, dia sifatnya pendekatannya mesti ada pembiasaan. Jadi pembiasaan yang bertahap, mulai dari anak-anak, mulai dari PAUD sampai kemudian yang lebih tinggi. Jadi kan kita kadang-kadang suka menganggap remeh, kok tidak mengucapkan salam ya? Itu kan sebenarnya konteksnya pembiasaan, menghormati orang yang lebih tua, kemudian juga terbiasa terus tersenyum segala itu kan gini, kok kamu nggak senyum gitu kan? Dalam anak TK kan kayaknya berhenti di TK saja, tidak dilanjutkan lagi ke SD, SMP, padahal itu adalah bagian dari pembiasaan yang harus dilakukan. Ketiga, dia harusnya dalam bentuk nasihat atau ada pembelajaran khusus untuk hal-hal yang spesifik yang ternyata dia belum bisa mengikuti dan lain sebagainya. Keempat, tentu harus ada pengawasannya juga harus penting. Terakhir baru bicara hukuman. Kita kan belum apa-apa udah langsung hukuman aja, nggak bisa begitu. Jadi belakangan itu sih, bahkan kalau perlu nggak ada hukuman. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mas Boy bahwa nggak kayak zaman dulu kan kita dipelototin gitu ya. Saya ngerasain kok ditempelin sama guru tuh ya, bukan karena saya salah, tapi ada hal-hal yang beliau tanya mestinya tidak dilakukan menurut beliau, tapi saya lakukan, tapi konteksnya dalam kebaikan gitu. Nah itu bisa jadi begitu, bisa terjadi. Terus sekarang udah bisa langsung ke Polda gitu ya, kalau tampil Indonesia itu ada 7, dan tadi Bu Lydia sempat menyebut soal bagaimana peran orang tua. Di sini sebenarnya 7 ini untuk anak Indonesia itu justru mayoritas harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama kan bangun pagi, atau mungkin gurunya gitu ya, terus orang tua, kemudian beribadah itu bisa lah kalau misalnya sholat zuhur berjamaahnya di sekolah gitu ya, atau kalau hari selama Ramadan tiap hari baca Quran, itu bisa menjadi pembiasaan. Tapi kan hari-hari memang orang tua juga gitu. Kemudian berolahraga, mungkin olahraganya baru bisa 2 nih ya, sekolah, dan memang udah ada senamnya anak sehat gitu ya, dan harus dilakukan setiap hari. Tapi memang anak-anak itu olahraganya itu harusnya jam olahraganya ditambah, lebih banyak olahraga. Kalau memang itu penting untuk anak-anak bergerak. Lalu yang kedua, harus kena matahari gitu. Kita tuh berlimpah matahari, tapi kerap kali malah membuat anak terpukul tidak kena matahari gitu. Padahal itu penting banget, vitamin D untuk tumbuh kembang anak. Kemudian makan sehat. Ya makan sehat ini sebenarnya juga orang tua gitu yang bisa menyediakan gitu dan bergizi. Kemudian gemar belajar. Nah mungkin ini bisa saja 2 ranah, lalu bermasyarakat dan tidur cepat. Tidur cepat tuh maksudnya ya untuk sehat ya, agar sel-sel tubuhnya juga berkembang dengan baik. Nah 7 hal ini itu menjadi program unggulannya Pak Abdul Lutfi kan. Nah ini kan perlu peran 2. Jadi saya setuju bahwa kelas parenting itu harusnya dilaksanakan berkesinambungan. Lalu itu dilakukan secara rutin, misalnya per 3 bulan. Karena penting banget. Saya kalau
datang ke sekolah-sekolah gitu diundang untuk kelas parenting, itu banyak orang tua yang nggak ngerti bagaimana misalnya mereka memahami anak-anaknya itu akan sangat bahaya kalau tidak didampingin misalnya di dunia maya. Itu banyak yang baru ngerti, baru tahu, kaget gitu. Jadi mereka nggak pernah ngebayangin sebegitunya gitu, bahwa anak-anak itu kan ada ibu bilang, oh jadi anak saya itu di rumah aja saya tenang, tapi di rumah aja dia di dalam kamar, bahkan ngambil makan pun harus saya yang ambilin, kalau nggak dia nggak makan. Nah berarti ada apa ya? Karena tadi bisa jadi dia main game online atau dia terpapar pornografi. Nah ini yang kemudian anak di rumah pun di dalam kamar, orang tua ya jangan tenang juga. Makanya kenapa penting edukasi anak-anak itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Lalu yang kedua, soal apakah ini sebaiknya masuk kurikulum, misalnya pendidikan bagaimana digital ya menghadapi dunia yang kayak begini, terus Indonesia dalam kondisi gawat darurat seperti ini, apakah perlu itu misalnya menggunakan kurikulum? Menurut saya mungkin bisa dimasukkan umpamanya di MPLS ketika penerima siswa baru. Yang kedua, sekolah itu harus bikin program sebagai pencegahan kekerasan, dan itu amanatnya Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Karena tadi ya tingginya angka kekerasan juga pada kalangan anak-anak. Nah itu harus ada pencegahan. Nah ketika pencegahan itu tidak hanya anaknya tapi orang tuanya juga. Karena ternyata anak-anak pelaku kekerasan itu adalah korban kekerasan di keluarganya. Lalu luka batin itu dilampiaskan kepada temannya di sekolah yang lebih lemah dari dirinya. Nah itu ternyata banyak. Lalu soal kesehatan mental, saya ingin menanggapi kesehatan mental itu begini, karena sebenarnya WHO saking pentingnya kesehatan mental ya. WHO itu sampai menetapkan 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia. Itu untuk mengingatkan orang di seluruh dunia bahwa pentingnya kesehatan mental. Nah Indonesia itu kesehatan mental itu sepertinya belum penting. Jadi lebih kalau kesehatan fisik udah nih ya, anaknya sakit segera ke dokter, kesehatan mental enggak. Apalagi kalau anaknya korban daring, misalnya kekerasannya itu dari dunia maya, dia akan gini, kan nggak kesentuh, kan cuma dikatain, kan cuma di itu. Jadi juga tidak paham bahwa apa yang tadi disampaikan Bu Lili, misalnya dapat anak tuh di unfollow bisa sangat cemas dan sedih, itu nggak dipahami oleh banyak orang tua. Nah disinilah menurut saya penting penjembatan tadi melalui edukasi juga ke orang tua. Tadi pemerintah daerah perannya juga menjadi penting. Jadi bagaimana kemudian pemerintah daerah juga menyediakan misalnya informasi-informasi itu, atau ada rutinitas ke sekolah atau sekolahnya mengadakan, sehingga kemudian mengundang. Nah disitulah peran pemerintah tadi. Jadi pemerintah itu penting sebenarnya, karena untuk menyamakan persepsi dan menyamakan cara pengasuhan anak, ya pelibatannya harus orang tua dengan para guru gitu. Nah jadi ketika kondisinya sudah begini sih, menurut saya penting juga sih negara mulai berpikir bagaimana itu menjadi kurikulum wajib, misalnya pada saat penerimaan siswa baru atau pada saat program pencegahan kekerasan. Itu salah satu materi yang wajib. Itu bisa diterapkan agar para orang tua yang tidak lahir di era digital ya, tapi itu anak-anaknya lahir di era digital ini, agar tidak ada gap ya, sehingga kita semua bisa kerjasama nih melindungi anak-anak kita sebagai korban kekerasan di dunia maya. Oke ya, demikian video sesi tanya jawab ini. Ada 3 pertanyaan dan kami semua narasumber ikut menjawab ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.